Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Dea Ardana. Di video kali ini aku bakal bahas seputar UKT atau singkatan dari uang kuliah tunggal. Nah, banyak banget dari pertanyaan teman-teman membahas terkait UKT. Gimana sih Kak proses UKT di PTKIN? Apakah itu sama dengan PTN atau gimana? Sebelum kita bahas, jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa follow Instagram Ambis PTKIN, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian video ini. Semoga video ini bermanfaat. Langsung aja kita bahas seputar uang kuliah tunggal atau UKT di PTKIN yang ada di Indonesia. Stay tune! Oke teman-teman, yang pertama yang harus teman-teman ketahui adalah apa sih UKT gitu, apa sih pengertian UKT. Mungkin teman-teman masih asing dengan UKT gitu. Mungkin kalau misalnya orang-orang nyebutnya UKT, teman-teman masih agak kurang paham gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang nyebutnya uang kuliah, ya itu hal yang biasa dan pasti teman-teman udah pada tahu gitu. Nah, di sini UKT adalah suatu biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, besaran UKT ini ditetapkan oleh pimpinan PTN atau PTKIN untuk program diploma sarjana dari setiap jalur penerimaan. Nah, untuk PTKIN itu juga sama, mau jalur SPAN PTKIN, UMPTKIN, Mandiri, SMBP, SNBT, itu UKT-nya ditentukan oleh pimpinan PTN, bisa jadi rektor atau bagian akademik gitu. Jadi nanti teman-teman penentuan UKT-nya ditentukan oleh PTN atau PTKIN yang menerima teman-teman di jurusan dan fakultas yang teman-teman pilih. Oke, lanjut kita bahas seputar kapan UKT dibayar ke pihak kampus. Oke, selanjutnya kapan UKT dibayar ke pihak kampus? Nah, pembayaran UKT itu dilakukan pada setiap semester, bisa jadi dia awal semester ataupun di pertengahan. Pasti setiap kampus itu ada deadline pembayaran UKT. Misal nih, sampai tanggal 15 harus bayar UKT. Nah, teman-teman harus membayar UKT sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan oleh pihak kampus. Nah, selanjutnya, berapa besaran nominal UKT per semester? Nah, ini jawaban dari banyak pertanyaan teman-teman. Untuk besaran nominal UKT di PTKIN ataupun UIN khususnya, itu ditentukan oleh pihak kampus. Nah, gimana cara kampus menyesuaikan dengan ekonomi teman-teman? Nah, itu dilihat dari gaji atau pendapatan orang tua teman-teman. Bisa jadi nih, bagi kalian yang ekonominya kurang gitu. Nah, masuk ke kelompok UKT yang paling rendah, bisa jadi UKT 1 atau UKT 2. Nah, untuk teman-teman yang misalnya orang tuanya PNS atau orang tuanya punya pendapatan atau gaji yang lebih tinggi, nah itu bisa masuk UKT 5 atau 6 atau bisa jadi 7 gitu. Nah, di sini aku tekankan lagi, untuk UKT per semester di UIN, IAIN, dan STAIN itu tidak sama rata, tapi disesuaikan dengan gaji atau pendapatan dari orang tua teman-teman. Nah, di mana pihak kampus tahu gaji atau pendapatan orang tua teman-teman? Nah, nanti di bagian pendaftaran ulang, kalian disuruh untuk upload slip gaji orang tua. Nah, di sanalah pihak kampus bisa menentukan apakah ini layak untuk dikategorikan kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3. Oke, next ini adalah pertanyaan yang mungkin masih banyak teman-teman pertanyakan juga. Apakah sama UKT di setiap jalur masuk? Misal nih, teman-teman masuk UIN, jalur SMBP atau jalur SPAN PTKIN atau jalur UMPTKIN. Apakah sama antara UKT yang SPAN PTKIN dan UMPTKIN atau malah yang UMPTKIN lebih tinggi UKT-nya? Nah, jawabannya tidak ada perbedaan UKT pada setiap jalur masuk karena yang menentukan besaran UKT tersebut adalah pendapatan atau gaji orang tua, bukan dilihat dari jalur mana kalian masuk gitu. Walaupun kalian masuk jalur mandiri, kalau misalnya pendapatan atau gaji orang tua teman-teman nggak memungkinkan, tetap aja nanti kelompok UKT teman-teman bakal di kelompok 1 atau kelompok 2 atau bisa jadi kelompok 3 gitu. Jadi nggak ada perbedaan antara jalur masuk
PTKIN dengan UKT gitu. Jadi dipukul rata semuanya, mau jalur SMBP, SPAN PTKIN, UMPTKIN, Mandiri, atau SNBT. Nah, jadi disesuaikan dengan gaji atau pendapatan orang tua teman-teman. Oke, next ini adalah pertanyaan yang mungkin masih banyak teman-teman pertanyakan juga. Apakah sama UKT di setiap jalur masuk? Misal nih, teman-teman masuk UIN, jalur SMBP atau jalur SPAN PTKIN atau jalur UMPTKIN, apakah sama antara UKT yang SPAN PTKIN dan UMPTKIN atau malah yang UMPTKIN lebih tinggi UKT-nya? Nah, jawabannya tidak ada perbedaan UKT pada setiap jalur masuk karena yang menentukan besaran UKT tersebut adalah pendapatan atau gaji orang tua, bukan dilihat dari jalur mana kalian masuk gitu. Walaupun kalian masuk jalur mandiri, kalau misalnya pendapatan atau gaji orang tua teman-teman nggak memungkinkan, tetap aja nanti kelompok UKT teman-teman bakal di kelompok 1 atau kelompok 2 atau bisa jadi kelompok 3 gitu. Jadi nggak ada perbedaan antara jalur masuk PTKIN dengan UKT gitu. Jadi dipukul rata semuanya, mau jalur SMBP, SPAN PTKIN, UMPTKIN, Mandiri, atau SNBT. Nah, jadi disesuaikan dengan gaji atau pendapatan orang tua teman-teman. Selanjutnya kita bahas gimana Kak caranya agar dapat UKT yang kelompok rendah gitu, atau agar dapat UKT kelompok 1 atau 2 gitu. Nah, yang pertama yang perlu kalian ingat adalah karena ini menggunakan slip gaji orang tua, jadi teman-teman nggak bisa bohong gitu, karena pihak kampus melihat dari slip gaji orang tua, makanya menyesuaikan dengan gaji pendapatan orang tua. Yang kedua, pilihlah jurusan atau fakultas yang UKT-nya tidak terlalu tinggi. Misal nih kalian pilihnya UIN-nya UIN Jakarta, terus kalian ambil fakultas kedokteran. Nah, otomatis itu UKT-nya tinggi, walaupun dia kelompok 1 atau kelompok 2, nah itu tetap UKT-nya bakal tinggi. Jadi teman-teman harus riset di Google UKT di fakultas ini atau UKT di jurusan ini gitu. Jadi pilihlah jurusan atau fakultas yang teman-teman sekiranya minat dan teman-teman mampu untuk bayar UKT di jurusan atau fakultas tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman-teman coba daftar KIP kuliah. Nah, kemarin di video sebelumnya aku udah sampaikan bahwasanya teman-teman silahkan daftar KIP kuliah nantinya ketika sudah diumumkan timeline pendaftaran dari pihak kampus. Nah, yang keempat, siapkan dokumen pendukung seperti slip gaji orang tua tadi, KTM atau kartu tanda miskin. Yang selanjutnya ada PKH atau dokumen lainnya yang mendukung bahwasanya ekonomi kalian itu tidak memungkinkan untuk bayar UKT, sehingga nanti itu menjadi pertimbangan oleh pihak kampus untuk menjadikan UKT kalian bisa jadi UKT yang rendah atau UKT 1 atau UKT 2. Nah, ini aku coba contohkan salah satu contoh kelompok UKT karena aku dari alumni UIN Jakarta. Jadi teman-teman bisa lihat di sini daftar biaya uang kuliah tunggal atau UKT di UIN Jakarta. Nah, di sini ada 7 kelompok, teman-teman. Ada kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 7 dan ada KIP kuliah. Nah, di sini coba teman-teman lihat ada jurusan pendidikan agama Islam. Nah, untuk pendidikan agama Islam, di sini untuk kelompok 1 itu bayarnya 400.000, kelompok 2 ada 2.200.000, kelompok 3 ada 2.500.000. Nah, untuk kelompok 7 itu ada 4.400.000 dan untuk anak KIP kuliah yaitu 2,4 juta. Jadi, teman-teman silahkan searching di web masing-masing PTKIN, itu pasti ada kelompok UKT-nya. Jadi teman-teman sebelum daftar UMPTKIN nanti searching dulu, sekiranya teman-teman mampu nggak kalau misalnya ambil jurusan ini, mampu nggak nanti bayar UKT-nya gitu. Jadi teman-teman harus riset terlebih dahulu. Nah, ini salah satu contoh kelompok UKT yang ada di UIN Jakarta. Nah, mungkin sekian yang bisa aku bahas di video kali ini. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan seputar uang kuliah tunggal atau UKT, silahkan komen di video ini atau langsung DM di Instagram Ambis PTKIN juga boleh.
Nah, teman-teman juga kalau misalnya mau gabung grup pejuang UMPTKN 2024, silahkan lihat link di deskripsi video ini. Nanti aku taruh linknya. Teman-teman silahkan gabung dan join di grup tersebut karena akan banyak manfaat yang akan teman-teman dapatkan. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.